bukan pekerjaan yang mudah. Beliau di Jakarta sudah hampir 2 minggu. Tentu perjuangan ini bukan main-main. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi, Bapak-bapak dan saudara-saudara, tentu menjadi sesuatu yang menjadi motivasi tersendiri bagi kami. Ibaratnya kuda sudah ada, harus perlu dikasih kekang, harus perlu dikasih pelana, supaya nanti ketika ada di gate, dia menjadi kuda yang lari dengan baik dan pada akhirnya harus unggul masuk final. Karena itu yang kita butuhkan. Kalau sekadar berlari lalu tidak ada tujuan harus tiba di final, tentu akan sia-sia apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya muncul ke ruang publik mungkin baru hitungan 2 minggu. Ya toh? Baru hitungan 2 minggu. Selama ini juga Bapak Mama bersaudara di grup, baik Dedama Bersuara maupun secara khusus di Sniper Dedama, itu banyak yang tanya, kira-kira Bapak Wakil ini di mana? Kepastiannya seperti apa? Saya perlu menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang bersembunyi, tapi kita sedang mengintai pergerakan dan kekuatan lawan seperti apa. Jadi beda bersembunyi dengan sedang mengintai. Begitu ya? Jadi kita tidak sedang bersembunyi, tetapi kita sedang mengintai pergerakan dan kekuatan. Dan memang harus tiba saatnya untuk saya juga harus muncul di ruang publik. Pada tanggal 4 Juli yang lalu, ketika rapat konsolidasi kemenangan Partai Golkar untuk kesiapan Pilkada 2024, itu sudah mulai muncul ramai di Facebook ketika kami harus foto bersama dengan petinggi Golkar dengan beberapa pasangan calon yang lain. Kakak Dedama dengan saya, Pak Francisco Adilalo dengan Pak Yeri Tangguh, dan juga Bapak Soleman Lebedapa. Ketika itu masih belum punya pasangan calon wakil. Pada malam itu, dan itu menjadi heboh. Waktu itu kan langsung muncul pemberitaan dan lain sebagainya yang mengatakan, ini Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang definitif ini sudah bermain mata dengan partai politik, begitu. Lalu saya memberikan pernyataan, saya bilang, kan ketika itu hari Sabtu saya pulang, saya bilang hari Senin saya akan sampaikan permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Pak Bupati. Tanggal 4 pertemuan, itu hari Jumat. Lalu tanggal 8, saya menyampaikan secara resmi surat permohonan cuti di luar tanggungan negara. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu tahu, supaya jangan sampai berpikir bahwa jangan sampai ini Pak Rikar ini hanya sekedar main-main. Tidak ada lagi istilah main-main. Prosesnya itu memang masih panjang, sudah 2 minggu yang lalu pengajuan permohonan itu, tetapi harus melalui sistem, karena harus membutuhkan yang namanya persetujuan PKN, baru Pak Bupati memberikan SK cuti di luar tanggungan negara. Dan pada tanggal 18 kemarin Pak Bupati sudah tanda tangan dan kawan-kawan dari BKPSDM sudah menyampaikan itu kepada saya, sehingga hari Senin mungkin sudah sifatnya saya harus menyerahkan kepercayaan itu kepada pimpinan, dan untuk kita secara bebas dan leluasa untuk kita berjuang di Medan, sehingga tidak ada lagi kata main-main atau coba-coba. Itulah
posisi harus meninggalkan jabatan bukan posisi yang sifatnya main-main. Tidak ada istilah main-main dalam kontestasi ini. Kita akan berjuang dalam kebersamaan untuk kita meraih sukses. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada bersama di sini untuk kita mendengar secara bersama-sama seperti apa informasi-informasi, dinamika-dinamika yang terjadi di ruang publik di tengah-tengah masyarakat yang kadang-kadang membuat kita juga menjadi was-was. Pada posisi tertentu juga terkadang melemahkan pikiran, tekad, dan semangat kita. Oleh karena itu, hari ini kita hadir terkandung maksud untuk juga memberikan efek kejut terhadap pemberitaan-pemberitaan atau informasi-informasi yang tentu saja tidak proporsional yang dialamatkan kepada kita, paket Dedama Riko oleh Milla oleh Deng. Kalau kita mau mereview perjalanan ke belakang, ketika kita masih dalam zona pengintaian, orang mengatakan Pak Rikar itu tidak maju. Kalau dia maju berarti sudah lama juga dikasih berhenti dari jabatan seperti yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu ada mekanisme, prosedur, aturan yang dipatutkan yang sedang saya lakukan. Dan itulah mengapa saya katakan tadi tidak berada pada zona sembunyi, tetapi berada pada zona pengintaian. Karena kita masih mencermati dinamika dan kekuatan yang sedang terjadi. Sehingga waktunya untuk saya keluar dan menyatakan sikap secara resmi itu pada tanggal 8, mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara. Di luar tanggungan negara yang namanya gaji dan tunjangan tidak ada. Tetapi kewajiban saja tidak perlu dilaksanakan. Status sebagai pegawai tetap ada sampai pada akhirnya tanggal 22 September 2024 ketika peresmian pasangan calon bupati dan wakil bupati sudah dilaksanakan dan ketika keberpihakan partai itu ada pada kita, nanti juga akan terus berlanjut untuk saya harus ajukan permohonan pensiun dini. Sebab itulah dinamika dalam proses berpemerintahan. Jadi bukan sekedar kita istilahnya hura-hura kesana kemari lalu kita berpikir bahwa ini dia tidak mau maju, kalau dia sudah maju berarti dia sudah berhentikan juga. Ada aturannya dan aturan itulah yang kita pedomani, yang kita ikuti sehingga pada akhirnya sampai dengan kondisi saat ini. Esok saya tidak lagi dalam jabatan sebagai kepala dinas Pedangkara karena saya harus memberikan kembali kepercayaan kepada Pak Bupati. Artinya supaya jangan bias antara kepentingan bersosialisasi yang sifatnya personal pribadi dengan benturan tugas-tugas kedinasan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, proses ini menjadi proses yang perlu saya ceritakan supaya Bapak Ibu sekalian menjadi pemahaman kita bersama tentang bagaimana posisi saya. Bapak Ibu sekalian, belum cukup ketika tidak tampil di ruang publik lalu orang mengatakan saya tidak maju. Dan itu juga menjadi bahan jualan di wilayah Kudi. Kesana kemarin mengatakan bahwa Pak Rikar tidak maju. Itu artinya apa? Orang hanya sedang mengatakan bahwa supaya saya secara pribadi itu lepas dari ingatan dan pikiran keluarga dan masyarakat. Ada tujuan politiknya untuk orang mengatakan bahwa saya tidak maju. Ketika sudah maju sampai di ruang publik, sudah baliho sudah di mana-mana, di Damariko yang tersebar dari ujung Wajewa, ujung Lora sampai dengan ujung Kodi, orang mulai tiupkan lagi informasi bahwa di Damariko tidak dapat partai politik.
politik itu dinamis, Bapak Ibu sekalian. Sangat dinamis. Bagi kita, yang kita pandang sudah sangat pasti, karena mereka punya kuda piara, itu baru Ibu Ratu dengan Adik Angga. Kita harus akui itu. Tetapi ketika yang lain harus menyampaikan pikiran-pikiran dan pernyataan yang mengatakan bahwa kita tidak dapat partai politik, saya pikir itu menjadi bahasa yang bias dan tentu ada tendensi politiknya. Supaya menjadi hal yang kita pahami secara bersama-sama. Jangan pernah gusar, jangan pernah gentar dengan kondisi-kondisi informasi yang berseliweran di ruang publik. Seperti tadi yang saya katakan, Pak Bedama tidak berada di sini karena kita banyak zona. Beliau dalam zona perjuangan untuk mendapatkan kuda tunggang. Beliau sudah memastikan bahwa kuda tunggang sudah ada, masih bereskan urusan kekangnya, urusan pelananya. Dalam bahasa partainya masih bereskan urusan surat keputusan partai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, menjadi tidak elok kalau kita mengatakan kalau begitu partai apa. Jangan kita mendahului apa yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab partai. Politik itu juga adalah kesantunan. Bukan sekadar gagah-gagahan nanti istilahnya di baliho, di gambar-gambar kita, oh ini partai A, partai B dan lain sebagainya. Tidak. Politik itu kesantunan. Belum pada waktunya untuk partai politik mendeklarasikan calon yang dia usung. Dan kita berada pada zona itu. Sehingga ketika Bapak mengatakan mana partainya, tidak elok untuk kita harus mendahului keputusan yang sifatnya final dan tertulis dari partai. Tetapi Kakak Bedama sudah meyakinkan minimal 7 kursi dukungan itu sudah ada dan sedang dalam proses untuk urusan pemberesan surat keputusan. Dan itu yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah gentar dengan segala macam. Kenapa saya katakan, Bapak Ibu sekalian, saat ini Partai Golkar masih sedang melaksanakan survei tahap 2 untuk mengetahui elektabilitas, tingkat pengetahuan, kesenangan dan kesukaan masyarakat terhadap para calon bupati dan calon wakil bupati. Sehingga kalau ketika ada yang sudah mengklaim bilang, Golkar saya sudah dapat, masih omong kosong. Karena apa? Golkar sendiri sampai dengan saat ini masih sedang melakukan survei. Dan penyampaian pimpinan Golkar Nusa Tenggara Timur pada waktu yang lalu, paling lambat awal Agustus pada SK itu keluar. Kalau demikian adanya, jangan pernah terpengaruh dengan pikiran-pikiran itu. Orang menyampaikan kepada kita bahwa Bedama Riko tidak dapat partai, itu hanya merupakan permainan pikiran. Untuk pada akhirnya mau mengatakan bahwa supaya paket Bedama Riko ini hilang dari pikiran keluarga dan masyarakat. Sehingga nanti apa? Ketika survei nanti kita tidak disebut. Karena orang mengatakan bahwa kita tidak dapat partai. Dan itulah tujuan politik sekelompok orang-orang tertentu. Ini yang perlu kita paham. Ini yang perlu kita paham, Bapak Ibu sekalian. Karena orang berbicara ini dalam tendensi politik, dan oleh karena itu tentu ada tujuan politiknya. Karena itu saat ini kita hadir di sini untuk juga memberikan efek kejut, untuk menjawab secara politis hal-hal yang telah beredar di ruang publik bahwa Bedama Riko tidak dapat partai politik. Saya perlu tegaskan, Bapak Ibu sekalian,
Kita juga tidak tahu siapa nanti yang melaksanakan survei, kepada siapa dia harus memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kenal rasa senang dan rasa suka kepada para paket. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, survei pertama Partai Golkar pada waktu yang lalu, Dedama yang menguat di atas. Artinya kalau kita bicara main bola, kita 1-0. Iya toh? Tentu saja dengan keperakan ketika sudah harus ada kepastian paket wakil, tentu ekspektasi dan keinginan luar biasa dari masyarakat akan berbeda dari pelaksanaan survei sebelumnya. Dan karena itu kita akan harus berjuang secara bersama-sama untuk memenangkan ini. Walau memang kalaupun kita misalkan memiliki rasa kesukaan masyarakat yang lebih tinggi menguat dari yang lain, semuanya tetap kita serahkan pada kemenangan partai. Jangan pernah kita mendahului apa yang bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab kita secara personal. Itulah politik kesantunan yang saya sampaikan, supaya juga menjadi pemahaman kita bersama. Sehingga ketika pulang Bapak Ibu sekalian, kita semua punya semangat yang sama. Ketika orang omong seperti itu hanya untuk mengatakan supaya diingatan keluarga dan masyarakat, jangan tentang kita, tentang orang yang mengatakan bahwa Dedama Riko tidak dapat partai. Oleh karena itu sebaliknya kita tidak boleh gentar. Tadi yang saya sampaikan awal, Dedama mengatakan partai sudah kita hanya dalam konteks pemeriksaan administrasi surat putusan, dan itu berada pada zona partai. Terus bersinergi, terus mengawal, sehingga sampai dengan saat ini beliau tidak hadir bersama-sama dengan kita. Harusnya tidak kita bisa berkumpul seperti ini kalau tanpa beliau. Tetapi ada sesuatu yang perlu saya jelaskan supaya menjadi pemahaman kita secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dinamika, ada yang banyak berspekulasi. Tadi juga kan muncul dari pernyataan Bapak, apakah jangan sampai nanti kode ini menjadi main-main. WJW saja yang ada suara, tapi di kode menjadi bolong. Kan itu juga pertanyaan. Saya pikir tentu tidak sedang mengerdilkan kode, tetapi juga menjadi motivasi, dorongan dan kekuatan bagi kita sekalian, bagi kami dari wilayah kode. Perlu saya sampaikan, seorang Ricardo Solokondo tidak sedang berada di bayangan sayap orang-orang tertentu. Jelas ya? Jelas. Saya tidak sedang berada di bayang-bayang sayap orang-orang tertentu. Saya adalah saya. Dalam kebersamaan dengan Dedama, kita harus meraih kesuksesan. Tidak ada pilihan. Tidak ada yang sifatnya kata sekongkol dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau cerita ke belakang tentang kenapa saya harus memilih kakak Dedama. Ya, kalau berangkat dari konteks sifat pribadi personal, saya pikir ya kita berada pada zona beda-beda tipis. Seorang Dedama, seorang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi tampilannya natural, apa adanya, sederhana, bersahaja. Saya pun juga demikian. Tidak ada sesuatu yang terlalu luar biasa ketika Bapak melihat saya. Seperti ini sudah adanya. Nah, gitu. Tidak ada yang terlalu luar biasa. Soal hal-hal yang sifatnya kemegahan,
kemewahan dalam tampilan kan casing saja. Iya toh? Kesederhanaan nurani itu menjadi bagian yang penting. Lalu saya melihat dari sisi tagline moto Dedama oleh Mila oleh Deno, itu kan kita bicara tentang masyarakat kebanyakan. Jadi kalau kita bicara tentang oleh Mila oleh Deno, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa juga yang memberikan informasi, saran dan pendapat. Kalau boleh itu diganti dengan bahasa Indonesia yang umum, tanya. Tidak ada juga yang salah, baik juga apa yang disampaikan. Tetapi bagi saya dalam konteks pilihan oleh Mila oleh Deno itu adalah merupakan pernyataan dan sikap keberpihakan kepada kaum marginal, kepada orang-orang kecil yang adalah kita sekalian. Jadi tidak ada istilah bilang, kalau bilang oleh Mila oleh Deno nanti orang yang hidupnya menengah ke atas atau yang kaya tidak menjadi bagian dari kita. Tidak. Oleh Mila oleh Deno itu pernyataan sikap keberpihakan supaya bisa dipahami ini kondisi ini, keberpihakan terhadap oleh Mila oleh Deno. Kalau kami di sana, kalau paskutnya oleh Klak Tamme itu gue. Begitu. Sehingga oleh karena itu, melihat dalam konteks falsafahnya tentang kami berpakaian hitam itu, ini bukan datang dari ruang kosong, datang dari permenungan. Bahwa memang seperti itu sudah adanya. Kalau kita identikan oleh Mila oleh Deno ya orang yang sifatnya orang kebanyakan yang sederhana, bisa juga yang sifatnya juga kotor dan lain sebagainya. Itulah kita masyarakat petani. Jadi itu adalah pernyataan keberpihakan Bapak Ibu sekalian. Sehingga sekali lagi soal berpakaian hitam bukan saja soal falsafah yang kuda hitamnya SPD, tetapi juga sudah menyangkut soal pernyataan keberpihakan yang sifatnya implementatif. Paket masyarakat yang sesungguhnya adalah oleh Mila oleh Deno kalau sudah pada tatanan implementatif. Kita bicara tentang masyarakat kebanyakan dan itulah yang kita perjuangkan. Kenapa saya harus memilih Kakak Dedama? Saya melihat beliau dari sisi sikapnya, ada kemauan dan juga ada kemampuan untuk memberi diri. Kan kita tahu bersama, kemarin dalam perhelatan legislatif 2024, beliau mengambil pilihan sikap untuk tidak maju. Kenapa beliau tidak maju? Karena dia sudah mengikrarkan dirinya untuk maju sebagai calon Bupati Sumba Barat. Itu pilihan sikap yang diambil. Itu harus lahir dari kemauan. Dan beliau, kemauan itu dia olah untuk melahirkan kemampuan untuk memberikan pelayanan. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita berharap kemauan dan kemampuan itu kita harus elaborasi. Kita harus padukan dalam semangat dan kekuatan bersama untuk pada akhirnya kita memperoleh kemenangan. Bagi kita, kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat oleh Mila oleh Deno ada menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa yang tidak mungkin akan terbendung oleh kekuatan apapun. Itu menjadi sikap yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu saja dalam perjalanan dinamika yang terjadi selama ini, tentu banyak hal, isu-isu yang berkembang yang terkadang mendiskreditkan, memojokkan pasangan Dedama Riko. Bagi kita hanya satu kata, jangan terlalu peduli dengan omong-omong yang tidak baik, apalagi caci maki dan lain sebagainya. Bagi kita adalah kita harus punya semangat. Omongan-omongan yang sifatnya memojokkan, mengkerdilkan kita itu adalah berkat untuk kita. Begitu ya?
Berkat untuk kita. Saya selalu punya pemikiran dan keyakinan sampai dengan saat ini. Berkat itu tidak mungkin ketukar, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang berkat itu menjadi berkat kita saat ini, tidak mungkin ditukar kepada orang lain. Kita yakin itu. Kita yakin itu. Sehingga sedikit pun tidak boleh ada rasa kekhawatiran dalam konteks diri kita. Tentu banyak hal dalam konteks dinamika ruang dan waktu ini yang diminta, yang dititipkan juga pesan oleh kakak dedama yang saat ini kebetulan tidak bersama-sama dengan kita. Kita terus menggalakkan kunjungan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Kita terus perbanyak kunjungan itu supaya melahirkan kekuatan suara dan dukungan yang luar biasa. Teriakan suara banyak tidak akan ada orang yang mampu untuk mematahkan. Tetapi kalau teriakan cuma satu orang, tidak kedengaran. Oleh karena itu kita perbanyak kunjungan kepada keluarga, teman, kerabat, kenalan, masyarakat. Kita saling merangkul. Kita memberikan pemahaman dan pendidikan politik yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya pengalaman pahit di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinamika 2013 dan residu politik itu juga masih terbawa. Sisa-sisa politik juga masih terbawa di 2014. Dan kita tidak mau itu terjadi lagi untuk kita. Kita sepakat itu. Kita hentikan hal-hal yang sifatnya saling memojokkan. Satu dengan yang lain, tidak usah sikut-sikutan. Kita ini kan berlomba ini, kita berjalan bersama. Kalau begitu, supaya langkah kita lebih pasti dan memberikan halangan kepada langkah orang lain, kita harus lebih unggul dalam konteks barisan langkah yang kita rapatkan. Supaya ruang orang, jangan dia nyelonong untuk dia maju lebih dahulu. Kondisi itu yang perlu kita harus ciptakan secara bersama-sama. Isu-isu politik yang berkembang Bapak Ibu sekalian sangatlah banyak, bermacam-macam ragam. Ada juga yang sedang berpihak kepada kita, seolah-olah berpihak kepada kita, lalu menjelekkan pasangan lain. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Suasana politik ini jangan berpikir tidak banyak penyusup. Banyak penyusup. Namanya juga ruang politik. Ya toh? Ruang politik, banyak yang menyusup. Seolah-olah itu menjadi teman kita, mengatasnamakan kita, dia memojokkan orang lain supaya ada kebencian kepada kita. Ini yang perlu kita jaga. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang buat seperti begitu, jangan kita ambil pilihan juga kita seperti itu untuk seolah-olah berada pada kondisi orang lain lalu memojokkan yang lain. Politik adu domba itu tidak menguntungkan untuk kita. Apa yang disampaikan tadi sebanyak yang sudah disampaikan. Bicara tentang paket kita, jangan bicara tentang paket orang lain. Ada kebencian, diredam saja. Jangan diangkat di ruang publik. Dalam hati saja. Begitu. Itu yang menjadi ingatan kita Bapak Ibu sekalian, supaya nanti dalam konteks itu jangan bias. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sekarang minggu-minggu terakhir itu menjadi minggu-minggu penentuan. Minggu-minggu penentuan. Dan semangat itu kakak dedama terus mengawal ini supaya sampai pada proses penerbitan SK. Jejaring dan lobby sudah dilakukan dan ada kepastian partai minimal 7 kursi kita sudah dapat dan tinggal finalisasi dalam konteks itu. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan di lapangan adalah kerja bersama. Kita bersinergi.
Kakak Dama pada zona perjuangan di Jakarta, kita pada zona perjuangan dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Itu kita perlu bersinergi untuk pada akhirnya melahirkan hasil yang membanggakan yang kita cita-citakan secara bersama-sama. Awal Agustus ada SK. Tentu kita berpikir nanti dalam konteks budaya politik, budaya orang Sumba, ya ibarat bupati dan wakil bupati suami dengan istri. Tentu ada yang namanya acara peminangan, lamar. Tadi kami yang datang itu hanya sebagian kecil. Itu juga informasi perantai yang kita sepakat kemarin hanya 20 orang. Tetapi ya dengan senang hati ketika ada rekaman informasi, kita saudara-saudara juga datang untuk bergabung di titik kumpul dan lebih dari itu. Itu istilahnya kalau sampai kita bilang ada perwakilan tiap-tiap desa ada, itu lama-lama mungkin kita pawai dari sana tadi itu, begitu. Tetapi akan tiba saatnya nanti Bapak Ibu sekalian ada waktunya yang indah untuk kita semua. Mau abu naik juga itu urusan kita. Mau hadirkan setengah kode juga tidak menjadi soal, tergantung kita. Semua itu akan lahir dari keikhlasan dan ketulusan. Bukan karena sebuah skenario atau rekayasa, tetapi lahir dari keikhlasan. Dan keikhlasan itu yang memungkinkan dukungan itu sebagai sebuah gerakan bersama. Itulah yang menjadi harapan kita bersama. Oleh Milo Oldeno mengandalkan kebersamaan. Kita tidak punya dukungan finansial yang sifatnya berlebihan. Kita tidak punya tulang belakang yang sifatnya punya kekuatan dari sisi modal atau finansial. Tulang belakang kita adalah masyarakat kebanyakan. Dan oleh karena itu saya mengatakan keikhlasan dukungan itu akan lahir sebagai sebuah gerakan bersama. Itulah yang akan melahirkan kekuatan yang luar biasa untuk kita sekalian. Makanya kalau kita berada pada zona itu akan tiba waktunya nanti Bapak Mama akan menyaksikan. Tadi ada pernyataan menantang, jangan sampai kau dimain-main. Saya mau tantang, jangan sampai nanti kau lebih besar suaranya daripada Mejero. Hati-hati. Ini menjadi kekuatan dan semangat kita bersama. Orang tua juga tidak mau kalah walaupun dalam posisi wakil. Saya pikir kekuatan itu menjadi kekuatan energi kita bersama. Itu menjadi hal yang sangat penting. Tadi saya sudah mengatakan Ricardo Solokondo tidak sedang berada dalam bayang-bayang sayap orang lain. Saya adalah saya. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hilangkan keraguan. Kita berada dalam semangat yang sama untuk bagaimana kita harus memenangkan pertandingan ini. Tetapi tentu pertandingan yang punya aturan. Kita tidak sedang berupaya untuk saling sepak, saling pelungku, saling sikut-sikutan. Ada aturan mainnya. Kita harus patuh pada kondisi itu. Oleh karena itu, semangat kita adalah semangat kita secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, di berbagai macam titik ini kan, ya, sekarang masa-masa survei untuk Partai Golkar. Jadi tentu pemasangan spanduk atau baliho itu menjadi hal yang sifatnya menguntungkan supaya dari kampung ke kampung lebih banyak yang mengenal dan menyukai Deda Mariko. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, semangat itu kita harus ambil hikmahnya supaya nanti kita lebih perbanyak untuk turun sosialisasi. Kalau kita berapi-api omong di sini lalu nanti pada akhirnya kita tinggal diam saja di rumah,
tidak akan ada hasil. Tidak akan ada hasil. Kenapa saya harus ambil pilihan sikap cuti di luar tanggungan negara? Supaya waktu lebih banyak untuk kita turun bersosialisasi, bertemu dengan keluarga, kerabat, kenalan, oleh mila oleh. Jadi nanti dalam hari-hari selanjutnya itu menjadi hari-hari yang kita akan sibuk untuk turun ke masyarakat dan keluarga. Saya pikir semangat itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi hal yang coba kita lihat secara bersama-sama. Lalu kita juga perlu melakukan yang namanya evaluasi terhadap titik-titik di mana kita bertemu atau berkumpul. Bapak Ibu sekalian, di suara Dedama bersuara itu, Bapak Ibu sekalian, ya tentu saja itu menjadi ruang komunikasi. Tetapi ketika ada hal yang sifatnya rahasia, jangan juga terlalu vulgar kita omong di dalam. Karena kita belum verifikasi betul siapa-siapa yang ada di dalam. Kita belum verifikasi betul. Jadi kalaupun di mana tempat kita bertemu dan lain sebagainya, ya muat boleh muat, tetapi juga harus lihat. Jangan sampai kita sedang menyampaikan tempat persembunyian kita, lalu orang lain bisa mudah untuk datang bidik kita. Itu juga perlu, ini juga bagian dari strategi. Begitu. Bukan sekedar bahwa kita muat-muat saja, oh kami dengan toko ini dan lain sebagainya, tidak. Begitu. Tentang siapa kita bertemu, apa yang kita bicarakan, tidak perlu juga harus orang lain tahu. Karena apa? Ketika kita nanti secara terbuka kita menyampaikan, mudah untuk orang tahu di mana posisi kita. Pas kita pulang sore, malam ada orang lain lagi yang datang. Pagi kita datang berkunjung, siang orang lain yang datang. Karena ini strategi pergerakan. Bapak Ibu sekalian, rekayasa dalam konteks strategi itu dimungkinkan untuk kita mendapatkan dukungan suara. Yang kita tidak mau adalah merekayasa hasil yang sudah dikasih oleh masyarakat. Kalau dia sudah coblos, jangan rekayasa lagi. Kalau memang ini si A punya, jangan nanti rekayasa untuk kasih si B. Itu yang menyebabkan kita kacau. Rekayasa dalam bentuk strategi untuk mempengaruhi orang supaya pilih kita itu hal yang biasa. Memang itu sudah punya tujuan untuk kita berkunjung. Itu menjadi ingatan kita secara bersama-sama. Untuk kita kawal proses ini secara baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, saya perlu juga sampaikan, dalam konteks kebersamaan, hindari yang namanya ketersinggungan. Kalau memang betul-betul ikhlas, tulus mencintai paket Dedama Riko, oleh Mila oleh Dengo, hindari hal-hal yang sifatnya ketersinggungan. Kalau ada sesuatu dikomunikasikan, jangan simpan lalu mewujudkan dalam bentuk pembelotan. Begitu ya? Kalau ada yang tidak disukai, bicarakan baik-baik. Jangan nanti istilah kalau tidak suka lalu pada akhirnya membelot untuk nanti harus nyebrang ke tempat yang lain. Menjadi tidak elok. Itu artinya sedang dipertanyakan keikhlasannya untuk bersama-sama dengan Dedama Riko. Dalam dinamika kebersamaan apalagi di ruang politik ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sifatnya standar memenuhi rasa suka pribadi per pribadi. Pasti ada saja hal-hal yang ini. Kadang-kadang saking cintanya nanti ingin mendapatkan kunjungan, lalu kalau tidak cepat-cepat datang karena banyak ini, lalu nanti bilang karena tidak cepat datang baru saya ini. Begitu. Jadi kita punya semangat yang sama untuk kita saling menjaga kondisi ini. Saya pikir demikian itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tentu langkah-langkah strategis kita adalah langkah-langkah kerja bersama setelah kita dari sini. Kita terus, jangan terpengaruh sedikit pun dengan orang yang mengatakan dia tidak dapat partai. Itu yang saya bilang tadi, hanya permainan pikiran untuk menghilangkan Dedama Riko dari pikiran keluarga dan masyarakat.
supaya ketika survei kita jangan disebut nama. Begitu, permainan politik akal-akalan saja. Begitu. Kalau itu yang menjadi pemahaman kita secara bersama-sama bergandengan tangan, kita kunjung keluarga secara intens sampai tiba pada waktunya yang indah. SK datang, kita akan berada pada prosesi peminangan. Setelah peminangan kita akan berada pada prosesi pendaftaran di KPU tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal tentu masih akan ada banyak lagi hal-hal yang akan kita bicarakan secara bersama-sama. Tentu dalam kunjungan sudah inventarisir itu yang namanya tim dan lain sebagainya yang bisa mengkoordinir. Jadi jangan nanti terpengaruh bahwa dia yang ketua tim dan lain sebagainya. Tidak. Ini hanya soal mengkoordinir saja. Yang bergerakan kita secara bersama-sama. Tim ini hanya untuk mengkoordinir supaya ada arah dalam konteks kita jalan bersama-sama. Tim itu kita sama-sama. Jadi jangan berpikir nanti dia ikut tim ini, jangan sampai ada sudah yang dia punya bagian ini dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini saya tahu betul semua yang berjalan ini dengan kekuatan sendiri, tidak difasilitasi. Ketemu minum di mana kita minum, ketemu makan di mana kita makan. Gitu. Karena itulah keberadaan kita, karena kesayangan dan kecintaan Bapak Ibu sekalian terhadap paket Deda Mariko. Demikian Bapak Ibu sekalian, berbagai macam hal yang saya sudah dapat gambarkan. Garis besarnya sebagai sebuah kesimpulan, pertama, kendaraan politik sebagaimana yang dipesatkan oleh Kakak Dedama sudah ada. Saat ini beliau mohon izin untuk sedang membereskan sampai SK itu ada. Begitu ya? Yang kedua, jangan pernah terpengaruh dengan penyampaian orang yang sifatnya mengkerdilkan perjuangan kita, supaya kita jangan semangat. Yang ketiga, kerja kita masih cukup banyak. Oleh karena itu selepas ini kita bangun konsolidasi, pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan dengan saudara bersaudara, kerabat kenalan untuk menambah kekuatan Deda Mariko dan pada akhirnya melahirkan suara yang besar untuk kita meraih kemenangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk segala perhatiannya, ketika ada hal-hal yang sifatnya kurang berkenan, mohon dimaklumi, dan ketika ada hal-hal yang baik, itu menjadi hal yang menjadi motivasi dan kekuatan kita bersama untuk kita sama-sama bergerak. Demikian, sekian dan terima kasih. Salam. Samarini Malaya.